Shalom juah-juah. Kami sesuai dengan yang sudah dipostingkan di Facebook Kemenangan Tani, di page dan di Facebook beberapa jemaat Kemenangan Tani, bahwa malam hari ini, hari Jumat 6 November 2020, kami akan membacakan klarifikasi lanjutan. Tapi sebelum dimulai, kami mengajak kita untuk berdoa. Berdoa kita. Tuhan kami yang kami kasihi, pada malam hari ini kami GBKP Kemenangan Tani mau membacakan klarifikasi lanjutan kami, sehingga ya Allah urapi kami, berikan kami kebijaksanaan dan kepintaran yang datang dari Tuhan saja. Begitu juga kepada jemaat-jemaat dan siapa saja yang bergabung dengan kami untuk mendengarkan klarifikasi ini. Tuhan juga mengurapi mereka dan memberikan mereka kebijaksanaan dan kepintaran supaya dapat mengerti penjelasan ataupun klarifikasi dari GBKP Kemenangan Tani kilometer 12. Kami serahkan klarifikasi ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga kami semua yang ada di gereja dan tim live streaming, terkhusus mengenai signal dan frekuensi, supaya Tuhan jaga, supaya lancar dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kami membaca dari yang sudah kami siapkan, kami adalah memperkenalkan dulu orang-orang yang ada di meja ini, mulai dari kami terlebih dahulu, Pendeta Mindawati Beru Perangin-Angin sebagai pendeta sekaligus Ketua Runggun Kemenangan Tani kilometer 12. Di sebelah kanan kami Pertua John Abner Sembiring Milala yang adalah Sekretaris Runggun Kemenangan Tani. Di sebelah kiri kami Pertua Erni Beru Tarigan yang adalah Ketua Bajem Namo Gajah. Di sebelah kanan daripada Sekretaris Runggun adalah Pertua Bapak Rian Sembiring Milala yang menjadi Kabid Marturia di Bajem Namo Gajah. Di sebelah kanan daripada Kabid Marturia Namo Gajah, perwakilan serayan kami, Pertua Bapak Palma Tarigan. Di sebelah kanan Pertua Bapak Palma Tarigan, perwakilan PCC, Bapak Ririn Brahmana Mergana. Di sebelah kiri daripada Ketua Bajem kami adalah Ketua Mamre Runggun Hendrik Ginting. Di sebelah kiri Ketua Mamre Runggun adalah Nande Gebi, ya, Nande Gebi Berubangun, Ketua Moria Runggun, yang agak sedikit ngantuk, mungkin dia di sebelah ujung sana. Di sebelah kiri dari Ketua Moria Runggun kami adalah Ketua Permata Runggun Markus Sinolingka. Kami sudah perkenalkan yang kami pikirkan bisa dipertimbangkan, dianggap sebagai perwakilan dari Kemenangan Tani kilometer 12. Kami mulai membacakan dengan pelan supaya kita mengerti, karena kami
belum membuatnya, nanti setelah ini baru ketikkan dan kita akan tempelkan di status Facebook. Jika kami katakan ini adalah klarifikasi lanjutan, itu berarti telah ada klarifikasi sebelumnya. Klarifikasi lanjutan berarti kelanjutan penjelasan dari klarifikasi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke isi klarifikasi lanjutan, adalah baik menurut kami untuk kami segarkan isi klarifikasi sebelumnya, yaitu klarifikasi pertama yang diwartakan via live streaming seperti saat ini pada tanggal 15 September 2020. Mengapa dilakukan pada tanggal 15 September? Karena yang diklarifikasikan adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 September 2020. Isi klarifikasi dari klarifikasi pertama tanggal 15 September 2020. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita menyimak. Jadi ini sekitar 2 bulan yang lalu. Pernyataan dan himbauan atas peristiwa perusakan gerbang GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 pada tanggal 13 September 2020. Perusakan gerbang gereja GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 pada tanggal 13 September 2020 adalah dilandaskan oleh keputusan dari pertemuan antara Badan Pekerja Moderamen GBKP dengan tim 12 pada tanggal 3 September 2020 seperti yang tertulis dalam surat GBKP Majelis Runggun Kemenangan Tani Klasis Medan Namorambe nomor 26 /RGKT/9/2020. Peran moderamen ini dikuatkan dengan kehadiran pengacara moderamen yaitu Bapak Rubianto Sembiring dan Champion Ginting di peristiwa perusakan gerbang GBKP Kemenangan Tani kilometer 12. Kami BP Runggun Kemenangan Tani sangat menyayangkan perbuatan moderamen ini yang sangat tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui oleh kita semua bahwa gugatan Pendeta Mindawati Perangin-Angin PhD yang diwujudkan dalam perkara 41 dan 42 berada di tahap banding yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2020 sehingga selama proses hukum masih berjalan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tindakan apapun terhadap satu kompleks gereja dan seluruh isinya, yaitu antara lain gereja dan rumah pastori, karena ini ada di dalam perkara nomor 41. 2. Keberadaan Pendeta Mindawati Perangin-Angin PhD di GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 karena ini adalah tertulis di dalam perkara nomor 42. Perlu kami beritahukan kepada kita semua bahwa peristiwa perusakan gerbang yang terjadi pada tanggal 13 September 2020 tersebut seyogianya dilakukan sebelum masalah ini dilimpahkan ke ranah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena ketika kita sudah memasukkan perkara kita ke ranah hukum, kita harus membiarkan proses hukum berjalan. Sehingga
di klarifikasi pertama kami pada tanggal 15 September 2020, sekitar 2 bulan yang lalu, kami sudah menghimbau kepada moderamen GBKP, karena GBKP juga adalah institusi yang berbadan hukum, dan karena kita juga berada di negara Indonesia yang berlandaskan hukum, untuk menghormati dan menjunjung peran dari hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan 2 bulan yang lalu itu kami juga menyatakan bahwa sekali lagi kami mau menegaskan kepada kita semua, terkhusus kepada moderamen GBKP, bahwa ketika perkara sudah kita serahkan ke tangan hukum negara Indonesia, maka kita harus taat dan membiarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia untuk berjalan dan berlaku sebagaimana mestinya. Terakhir, di dalam klarifikasi pertama kami menyatakan dan mengajak semua kita dengan pernyataan sebagai berikut. Marilah kita menjadi warga negara dan lembaga keagamaan yang taat, menghormati dan menegakkan peran hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Kemenangan Tani 15 September 2020, BP Runggun Kemenangan Tani kilometer 12, Ketua Pendeta Mindawati Beru Pranginangin PhD, Sekretaris Pertua Dr. Andus CA Sembiring, Master of Education MPD. Dan di sini kita tahu bahwa setelah menyatakan klarifikasi pertama, ternyata tidak ada perubahan. Setiap minggu juga masih terjadi, dan di dalam bentuk yang tidak jauh. Perbedaannya adalah jumlah orang yang tidak sama. Sehingga kami memutuskan pada hari ini kami melakukan klarifikasi lanjutan dengan membaca untuk memperjelas poin-poin kami yang tertuang di dalam klarifikasi yang pertama. Kita lihat di klarifikasi pertama, kami menuliskan bahwa perusakan gerbang gereja GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 pada tanggal 13 September 2020 adalah dilandaskan oleh keputusan dari pertemuan antara Badan Pekerja Moderamen GBKP dengan tim 12 pada tanggal 3 September 2020 seperti yang tertulis dalam surat GBKP Majelis Runggun Kemenangan Tani Klasis Medan Namorambe nomor 26 garis miring RGKT garis miring 9 Romawi garis miring 2020. Saya bacakan ini suratnya. Jadi Anda melihat suratnya. Kemenangan Tani 7 September 2020 nomor 26 garis miring RGKT garis miring 9 Romawi garis miring 2020 hal pemakaian gedung gereja GBKP Kemenangan Tani. Kepada yang terhormat Ibu Mindawati Beru Pranginangin PhD DKK bahasa Inggris, saya pikir bahasa Indonesia kita, DKK. Di GBKP Kemenangan Tani, Jalan Letjen Jamin Ginting, kilometer 12 Medan, dengan hormat. Salam dalam nama Tuhan Yesus.
Sehubungan dengan keputusan hasil rapat pada tanggal 3 September 2020 antara BP Moderamen GBKP dengan tim 12 yang mewakili jemaat GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan yang sudah bertanda tangan 180 jemaat memutuskan untuk kembali ke GBKP yang sah yang diakui oleh Moderamen GBKP. Titik. Jemaat 180 akan melaksanakan kebaktian ibadah minggu yang diwakili berkisar 20 sampai 30 orang jemaat dengan menaati protokol kesehatan dalam kurung karena situasi COVID-19 tutup kurung yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 waktu pukul 13 WIB hingga selesai. Kebaktian ini dilakukan setiap minggunya sampai batas yang tidak ditentukan dan memakai semua fasilitas yang ada dalam gedung gereja. Demikian surat ini kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih Majelis GBKP Kemenangan Tani Medan, Ketua Diaken Konsep Perangin-Angin SE, Sekretaris Pertua Iram Syah Tarigan, CC tulisan tangan adalah Polsek Delitua, tim gugus COVID-19 Kecamatan Medan Tuntungan dan Ramil Medan Tuntungan, Camat Medan Tuntungan, Lurah Kemenangan Tani, Kepling Kelurahan 1, Kelurahan Kemenangan Tani. Sebelum tanggal 13 surat ini kami respons karena surat ini resmi dari Majelis GBKP Kemenangan Tani Medan yang bagian dari Klasis Namuram B. Ini balasan kami. Medan 12 September ini ada, Medan 12 September 2020 nomor 434 garis miring RGKT garis miring P garis miring 9 Romawi garis miring 20 hal respons terhadap surat nomor 26 garis miring RGKT garis miring 9 Romawi garis miring 2020 kepada yang terhormat Majelis GBKP Kemenangan Tani di Balai Desa. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Merespons surat nomor 26 garis miring RGKT garis miring 9 Romawi garis miring 2020 perihal pemakaian gedung gereja GBKP Kemenangan Tani yang tertulis dimulai di tanggal 13 September 2020, maka respons dari kami BP Runggun Kemenangan Tani kilometer 12 adalah sebagai berikut. 1. Karena tentang keberadaan gereja dan rumah pastori masih dalam proses persidangan perkara 41, lihat pernyataan banding CO nomor 14 garis miring pendeta titik BDG garis miring 2020 garis miring PN titik KBJ yang ditandatangani oleh Panitera PN Kabancahe Temaziduhu Harefa SH 2. Karena tentang keberadaan pendeta Mindawati Perangin-Angin PhD masih dalam proses persidangan dalam kurung perkara 42, lihat pernyataan banding CO nomor 15 garis miring PDT titik BDG garis miring 2020 garis miring PN titik KBC yang ditandatangani oleh Panitera PN Kabancahe Temaziduhu Harefa SH, maka 3.
Siapapun yang memasuki ataupun memakai gedung gereja tanpa persetujuan BP Runggun yang ditandatangani oleh Ketua Runggun, Pendeta Mindawati Peranginangin PhD, dan Sekretaris Runggun Pertua John Abner Sembiring MPD adalah tindakan yang melanggar hukum. 4. Sehingga keputusan rapat antara BP Moderamen dan tim 12 tertanggal 3 September adalah melanggar hukum. 5. Dan jika ada terjadi keributan dan kekerasan, resiko ini akan ditanggung oleh GBKP Kemenangan Tani Balai Desa yang memfasilitasi ini dan Moderamen GBKP yang terlibat akan ini. Demikian surat ini kami perbuat agar diperhatikan. BP Runggun GBKP Kemenangan Tani kilometer 12, Ketua Pendeta Mindawati, Sekretaris Pertua Dr. Andes J.A. Sembiring, CC Polsek Delitua, tim gugus COVID-19 dan Ramil Medan Tuntungan, Camat Medan Tuntungan, Lurah Kemenangan Tani, Kepling Kelurahan 1 Kemenangan Tani. Kemudian kami juga menyikapi untuk mengantisipasi tanggal 13 kepada salah satu saja, karena yang kami surati selain Kapolres juga Kapoltabes. Jadi kami mau membaca karena isinya adalah sama selain alamatnya yang kepada Polrestabes. Kemenangan Tani 12 September 2020, nomor 436/RGKT/P/9 Romawi /20 hal bantuan penjagaan. Kepada yang terhormat Bapak Polrestabes Medan di Jalan HM Said nomor 1 Medan, dengan hormat kami Badan Pekerja Majelis GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 meminta bantuan penjagaan pada tanggal 13 September 2020 pukul 12.30 hingga pukul 14. Tempat GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Jalan Jamin Ginting kilometer 12 Medan Tuntungan Medan, dikarenakan ada sekelompok orang yang ingin memasuki gereja tanpa persetujuan kami. Adapun gereja masih dalam proses hukum dengan pernyataan banding Jono titik nomor 14/BDT/PN.KBC dan JO titik nomor 15/PDT/BDG/2020/PN.KBC, sehingga tindakan mereka adalah melanggar hukum. Demikianlah surat ini kami perbuat agar Bapak bisa menyikapinya segera. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan memberkati. BP Runggun GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan, Ketua Pendeta Mindawati Peranginangin, Sekretaris Pertua Dr. Andus J.A. Sembiring. Kemudian di dalam surat klarifikasi kami yang pertama, di situ juga kami nyatakan bahwa tertulis peran Moderamen ini dikuatkan dengan kehadiran pengacara Moderamen, yaitu Bapak Rubianto Sembiring dan Champion Ginting di peristiwa perusakan gerbang GBKP Kemenangan Tani kilometer 12. Ketika kami menyatakan klarifikasi ini, sengaja kami tidak memutar barang bukti yaitu foto, video, dan juga laporan dari polisi yang kami mendapat kopiannya.
Karena kami berpikir dengan pernyataan yang kami buat sehalus mungkin, karena kita adalah gereja dan pimpinan gereja, kita bisa langsung mengerti. Karena kita mengerti bahwa orang-orang di dalam gereja adalah orang-orang yang akan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang tertulis di dalam sila Pancasila kita. Tapi yang kita lihat kenyataannya ternyata tetap belum ada perubahan hingga minggu lalu, sehingga sekarang kami mau menjelaskan apa yang dilakukan oleh pengacara moderamen Bapak Rubianto Sembiring dengan Champion Ginting di tanggal 13 September itu. Kami memiliki file dalam arti video ketika mereka berbicara, tapi kalau siapapun Anda yang mendengar saat ini ingin mendapatkannya, karena kelompok yang di luar semua peristiwa sepertinya mereka masukkan ke dalam Facebook mereka, iya kan? Sehingga Anda cek saja, tapi kami akan mengangkat apa yang dilakukan pengacara moderamen GBKP di sini. Nomor 7 dari laporan polisi yang kami mendapat kopinya, jadi lebih bagus itu yang kami baca, tapi itu memang benar karena ada buktinya di dalam foto dan juga video. Pengacara moderamen sempat memperlihatkan SHM GBKP Kemenangan Tani atas nama moderamen GBKP, artinya semua aset yang ada di lokasi GBKP adalah milik moderamen GBKP, dan menjelaskan tidak ada hubungan antara perkara banding dengan aset GBKP Kemenangan Tani. Dan pengacara memperlihatkan juga surat pemberhentian pendeta Mindawati Peranginangin PhD dari pimpinan moderamen GBKP. Dan ini dituliskan dalam laporannya, namun jemaat pro Mindawati Peranginangin menanyakan kepada penasihat hukum yang bernama Rubianto Sembiring apa alasan, oke itu ini. Tapi kami mau mengangkat yang dua tadi, bahwa pengacara moderamen sempat memperlihatkan SHM GBKP Kemenangan Tani atas nama moderamen GBKP, artinya semua aset yang ada di lokasi GBKP adalah milik moderamen GBKP, dan menjelaskan tidak ada hubungan antara perkara banding dengan aset GBKP Kemenangan Tani, dan itu satu. Nomor 1 ini, itulah yang dilakukan moderamen GBKP dengan mengadukan kami ke Kapolda, kemudian Kapolda menyuruh Kapoltabes, dan kemudian Kapoltabes menyerahkannya kepada pengadilan negeri. Saya bacakan keputusan pengadilan negeri yang diputuskan 1 hari semalam 2 tahun yang lalu. Perkara pidana, jadi mempidanakan saya yang menduduki, menempati, menguasai yang bukan hak saya. Saya bacakan keputusan PN Medan, putusan nomor 14 garis miring PIT itu pidana titik C garis miring 2018 garis miring PN Medan. Jadi poinnya saja ini adalah supaya menerangkan soal de facto dan de jure-nya. Menimbang bahwa oleh karena ini di halaman 20 dari halaman 21
menimbang bahwa oleh karena terdakwa saya menempati rumah dinas pendeta didasarkan pada surat keputusan Moderamen GBKP nomor 117/8C Romawi /2013 tanggal 10 Agustus 2013, maka dalam hal ini perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Artinya adalah secara de facto memang pendetanya di situ, tapi pendetanya tidak melanggar hukum sama sekali karena pendetanya datang ke situ bukan karena sukanya, tapi karena SK nomor 1170. Kemudian saya teruskan. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga terhadap terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya. Jadi dengan sudah adanya ini dan pengacara itu juga karena Moderamen yang membawa ini ke dalam berujung ke Pengadilan Negeri Medan, sudah tertulis di sini pidana tidak bisa diputuskan jika ada sumbatan di perdata. Di perdata itu adalah SK, sehingga dianjurkan oleh hakim untuk menggugat SK itu. Selama SK itu belum legal sah secara hukum Indonesia, hukum positif, segala sesuatu tuntutan terhadap saya tidak berdasar, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Medan 2 tahun yang lalu tepat hari semalam 5 November menyatakan kepada Moderamen GBKP untuk menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya. Ini yang mau kami katakan supaya jelas kita semuanya, karena semuanya sudah masuk ke ranah hukum. Jadi ketika tanggal 13 September pengacara Moderamen membawa itu tidak bisa menjadi satu hal yang dilakukannya, karena kalau membawa surat itu, yang mengapa surat kepemilikan itu adalah bicara pidana, dan itu sudah diputuskan 2 tahun yang lalu. Dan itulah yang masuk karena selama 1 tahun lebih Moderamen tidak merespons putusan yang diputuskan oleh hakim tanggal 5 November 2018. Makanya kami menggugat Moderamen untuk mewujudkan apa putusan hakim di dalam perkara 41. Kemudian
tadi yang kedua dikatakan di sini bahwa pengacara memperlihatkan juga surat pemberhentian Pendeta Mindawati Peranginangin PhD dari pimpinan Moderamen GBKP. Kedua pengacara yang memperlihatkan dan yang menyatakan itu adalah pengacara juga yang mewakili Moderamen di dalam perkara 42 di Pengadilan Kabanjahe tentang SK pemecatan Pendeta Minda. Dan kita tahu bahwa tanggal 18 Agustus itu sudah dilakukan naik banding, dan mereka menyatakan itu pada tanggal 13 September. Sehingga pertanyaan kami di Kemenangan Tani ini, apakah yang namanya GBKP yang berlaku adalah hukum rimba, bukan hukum positif? Kami hanya bertanya. Setelah ini kami masuk kepada berdasarkan tambahan data. Ini tadi yang barusan kami bacakan dan penjelasan kami telah kami bacakan tadi. Maka sekarang di dalam klarifikasi lanjutan kembali kami menegaskan bahwa kepemilikan kompleks gereja Kemenangan Tani dengan semua yang ada di dalamnya secara de jure adalah milik GBKP Kemenangan Tani yang diketuai oleh Pendeta Mindawati Peranginangin Sukatendel PhD dan Sekretaris Pertua John Abner Sembiring MPD. Secara de facto Kemenangan Tani dengan kompleksnya tadi adalah milik GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 yang ketua runggunnya adalah Pendeta Mindawati Peranginangin Sukatendel PhD dan sekretarisnya adalah Pertua John Abner Sembiring MPD. Sehingga mulai dari gerbang di depan sampai tembok belakang yang berbatasan membatasi kebun di belakang dan semua tembok yang mengelilinginya, jurisdiksi adalah jurisdiksi GBKP Kemenangan Tani kilometer 12. Sehingga saya ulangi, di dalam klarifikasi lanjutan ini, Google kalau tidak mengerti istilah-istilah de jure, de facto dengan jurisdiksi, mulai dari gerbang kompleks GBKP Kemenangan Tani hingga batas tembok di belakang dan yang mengelilinginya ini adalah jurisdiksi GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 yang ketua runggunnya adalah Pendeta Mindawati Peranginangin Sukatendel PhD dan sekretarisnya adalah Pertua John Abner Sembiring Milala MPD. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa persetujuan GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 yang diketuai oleh Pendeta Mindawati Peranginangin dengan sekretaris Pertua John Abner Sembiring adalah tindakan yang tidak menghormati hukum dan yang tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga kembali kami menghimbau seperti yang kami himbau 2 bulan yang lalu, kami ulangi pada tanggal 6 November ini. Kami menghimbau
kepada moderamen GBKP. Karena GBKP juga adalah institusi yang berdasarkan hukum. Dan kita berada di negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Untuk menghormati dan menjunjung peran dari hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kami tegaskan lagi kembali bahwa kepada semua kita, terkhusus kepada moderamen GBKP, ketika perkara sudah kita serahkan ke tangan hukum negara Indonesia, haruslah kita taat dan membiarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia berjalan dan berlaku sebagaimana mestinya. Kembali kami himbau, marilah kita menjadi warga negara dan lembaga keagamaan yang taat, yang menghormati, dan yang menegakkan peran hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Dan kami tambahkan ini di dalam klarifikasi lanjutan. Marilah kita memenuhi apa yang dikatakan oleh sila di dalam Pancasila kita. Mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Beradab adalah orang yang menaati hukum. Kemudian setelah ini dalam persoalan waktu klarifikasi pertama, karena peristiwa September 13 dilandaskan oleh keputusan pertemuan antara BP Moderamen GBKP dengan tim 12, sehingga kami angkat dulu dari pihak moderamen dan hukum. Sekarang kami masuk untuk mengenai orang-orang yang beribadah di luar. Kalau tadi kita berbicara de jure, de facto, yuris apa tadi yang kita katakan tadi secara yurisdiksi, istilah hukum positif. Sekarang kita masuk ke dalam tata gereja. Sebagai satu organisasi, hukum gereja sebagai Calvinis, kita menyatakan diri kita adalah menggunakan sistem presbiterial sinodal. Sampai hari ini, di seluruh Indonesia, buku yang bisa dipertanggungjawabkan karena kita adalah orang akademik, semua dasar-dasar teologis, itu semuanya harus didasari oleh buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan secara nilai akademis. Buku tentang hukum gereja di Indonesia belum ada yang bisa menggantikan ini. Ini namanya garis-garis besar hukum gereja yang ditulis oleh Dr. J.L.C.H. Abineno yang adalah profesor kami, karena beliau almarhum mengajar di STT Jakarta. Sehingga Anda semuanya yang mendengar di sana, mulai dari hari ini jangan lagi pernah merespons tentang kami ataupun yang Anda tulis apapun tentang GBKP, mau di forum diskusi GBKP, kalau Anda belum menguasai hukum gereja GBKP. Begitu kalau kita berpendidikan, kita tidak di hutan memakai hukum rimba. Dan yang dinyatakan oleh Profesor Abineno di dalam ini besar dibuat, diambil di sini. Ada beberapa hal, tapi kami tidak mau menyinggung ini. Ini adalah yang kami angkat. Tata Gereja GBKP 2015-2025 untuk menunjukkan
menurunkan posisi status orang-orang yang melakukan kebaktian di luar sana. Dan kita tahu Anda semuanya menyoroti atau sebagian, tidak semua, menyoroti kami. Satu, Tata Gereja 2015-2020, pertama nanti Anda buka adalah tata dasar. Dan Anda pelajari apa itu artinya kalau sudah tata dasar. Tata dasar pasal 8 poin 5A 1B halaman 22. Tertulis di situ 1B, keputusan Majelis Runggun harus diterima oleh semua warga dalam runggun tersebut. 2. Tata Gereja bab 18 pasal 82 poin 1 halaman 94. Pasal 82 berakhirnya kewargaan. Walaupun yang kami miliki tulisnya 0, mungkin salah ketik tapi itu 1. Yang paling atas adalah berakhirnya kewargaan atas permintaan sendiri. 2. Dikeluarkan dari kewargaan GBKP atas dasar pengenaan penggembalaan khusus. 3. Meninggal dunia. 4. Atestasi, yaitu pindah ke gereja lain di luar GBKP. Poin itu dulu yang kami angkat. Keputusan sidang runggun GBKP sejak kami 2015. Dimulai dari September 2015, kemudian kembali lagi disegarkan di 17 Oktober 2015. Saya baca. Semua kegiatan runggun harus dilayani oleh pendeta runggun Kemenangan Tani, yaitu pendeta Minda Peranginangin PhD. Itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3 tidak usah karena keuangan. Nomor 4. Kelima poin kesepakatan yang dihasilkan pada tanggal 5 September 2015 tetap dan terus diberlakukan, yaitu 1. Dalam hubungan dengan moderamen _keluar A. Lanai lead nari pembicaraan surat menyurat ras moderamen tentang runggun GBKP Kemenangan Tani _pendeta Mindawati PH PhD, selain jika moderamen rehku Kemenangan Tani ercakap ras jemaat. Nah, B. Ketua Runggun ras sekretaris Runggun Kemenangan Tani sebagai perwakilan Runggun dalam menginformasikan tentang Kemenangan Tani ke moderamen _keluar. Kemudian ada beberapa lagi, dan C, saya baca saja, tentang komitmen kebersamaan selaku Runggun Kemenangan Tani. Semua serayaan termasuk emeritus mendukung dan berpartisipasi di setiap program yang dicanangkan Runggun. B. BP Runggun mulihin dalankan tugas ras fungsina seperti semula. C. Tetap konsisten ibas komitmen bahwa pendeta Mindawati ras Runggun GBKP Kemenangan Tani adalah sada. Laban ci ipisahkan sada rasidebanna. Kemudian semua BP Runggun yang tidak bisa komit dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan yang diputuskan diminta untuk mengundurkan diri.
B. Mengingat pekerjaan yang ada dan nama BP Runggun adalah Badan Pekerja Runggun, maka semua BP Runggun yang tidak bisa komit dengan load beban pekerjaan karena faktor waktu dan tempat diminta untuk mengundurkan diri. Apabila ada seraian yang membicarakan status Runggun Kemenangan Tani dengan Moderamen, maka status pelayanannya dipertimbangkan. Ini keputusan kami. Kemudian supaya nanti kita masuk dengan apa? Setelah kami menang, bukan menang, mau dibilang apa ya, dikatakan bahwa ini tidak pidana pada tanggal 5 November 2018, dan di situ di penghujung pernyataannya hakim secara lisan menganjurkan kepada terdakwa yaitu saya untuk menggugat Moderamen, dan ini disaksikan oleh saksi yang kami tampilkan, hadirkan di perkara 41 dan 42 di Kabanjahe. Semua jemaat meminta saya untuk menggugat. Itu November seperti hari ini. Kami tidak mau karena pertama sebenarnya alasannya gereja tidak layak masuk pengadilan. Dan dua, kami katakan sudah masuk November supaya jangan kita menjadi kotor untuk masuk ke Natalan. Janji saya kepada Runggun jemaat waktu itu adalah selesai tahun baru. Masuk tahun 2019 jemaat kembali. Terus bukan lagi mendorong, malahan ada kesan memaksa. Mau kapan? Kemudian saya katakan setelah Jumat Agung dan Paskah. Lalu mengapa saya mengambil keputusan? Karena di dalam periode mulai November sampai April itu Moderamen tidak henti melakukan banyak hal di lingkungan Kemenangan Tani. Kami tidak pernah mengada-ngada, semuanya memiliki bukti. Lalu terjadilah pertemuan kembali lagi antara seraian dan jemaat. Mengapa di dalam sistem presbiterial sinodal Kemenangan Tani memadukan sistem presbiterial sinodal dengan sistem kongregasional? Kami menjelaskan. Karena di Kemenangan Tani sumber masalah adalah presbiternya. Sehingga jika diharapkan hanya presbiternya yang bersidang, tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus bagi jemaat. Dan anggota jemaat bergerak. Dan mereka mengatakan kami harus dilibatkan. Di dalam sistem presbiteral sinodal adalah jika kita memutuskan di dalam sidang Runggun kita akan memakai sistem itu menjadi keputusan bersama yang sederajat dengan keputusan sidang Runggun seperti yang diaminkan oleh sistem presbiterial sinodal. Selama kita bersama memutuskannya secara bersama. Jadi 15 April 2019 dengan supaya Anda lihat inilah keputusannya dengan tanda tangan yang hadir.
Ini semuanya kami bacakan supaya siapa yang sudah kena penyakit yang lupa itu, supaya bisa disegarkan. Siapa tahu COVID-19 yang sudah terjadi mulai Maret membuat banyak sekali amnesia. Bukan ke paru-paru tapi ke otak-otak anggota Kemenangan Tani yang statusnya sebentar akan kami bacakan. Keputusan pertemuan 15 April 2019. 1. GBKP Runggun Kemenangan Tani melakukan gugatan terhadap Pendeta Agustinus dan Pendeta Repelita Ginting atas dua hal, yaitu A. Gugatan ganti rugi berdasarkan keputusan PN Medan, dan B. SK pemberhentian Pendeta Minda PA. 2. GBKP Runggun Kemenangan Tani melakukan gugatan dengan memakai pengacara Bapak Handoko yang direkomendasikan oleh dan seterusnya. 3. GBKP Runggun Kemenangan Tani setuju dengan pembiayaan yang diproposkan oleh pengacara Bapak Handoko, yaitu dengan biaya pendaftaran dengan dua gugatan yang segini dan yang segini. 4. GBKP Runggun Kemenangan Tani setuju bahwa gugatan dilakukan sampai tuntas. Dalam hal ini adalah banding dan seterusnya. 5. GBKP Runggun Kemenangan Tani setuju bahwa besok tanggal 16 April 2019 percakapan dan surat kuasa dan lain-lain kepada pengacara sudah bisa dilakukan. Jadi yang kami tadi bacakan adalah keputusan-keputusan sidang Runggun dan keputusan kami bersama. Sehingga surat yang dikeluarkan oleh yang menyatakan bahwa mereka 180 dan kemudian dinyatakan di dalam surat oleh pertama sekali oleh Majelis GBKP Kemenangan Tani Balai Desa. Saya baca supaya Anda mengerti bahwa siapa sebenarnya yang melakukan pertama. Bukan dari kami, kita baca apa yang ditulis Kemenangan Tani 7 September 2020. Majelis GBKP Kemenangan Tani Medan, Ketua Diaken Konsep Rangin-Angin, Sekretaris Pertua Iram Syah Tarigan. Surat yang tadi sekarang saya tegaskan kembali. Sehubungan dengan keputusan hasil rapat pada tanggal 3 September 2020 antara BP Moderamen GBKP dengan tim 12 yang mewakili jemaat GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan yang sudah bertanda tangan 180 jemaat memutuskan untuk kembali ke GBKP yang sah dan diakui oleh Moderamen GBKP. Satu buktinya. Kemudian tanggal 2 September di dalam Facebook yang menuliskan Nangin Bang Nangin dengan ada foto pertemuan di sini. Moderamen GBKP dengan penuh haru menerima kedatangan jemaat GBKP Kemenangan Tani KM 12 yang menyatakan kembali bergabung ke rumah besar GBKP. Bahkan yang ini menitikkan itu tidak apa-apa, tidak mau. Tapi yang ini supaya ini adalah bukti yang menegaskan
Moderamen GBKP dengan penuh haru menerima kedatangan jemaat GBKP Kemenangan Tani KM12 yang menyatakan kembali bergabung ke rumah besar GBKP. Itu sudah 2. Dan nanti kita akan teruskan karena persoalan ibadahnya. Sehingga berdasarkan pernyataan tadi seharusnya dengan bukti surat tadi, satu adalah tanggal 2 September yang sudah dituliskan di Facebook menyatakan bahwa kembali bergabung ke rumah besar, dan secara eksplisit tertulis oleh di dalam surat 7 September dari GBKP Balai Desa memutuskan untuk kembali ke GBKP yang sah. Semua Anda tahu bahwa kami ini adalah GBKP Kemenangan Tani yang tidak sah. Beda ya, yang sah, yang tidak sah. Kalau begitu mereka kembali ke yang sah, kami yang tidak sah. Yang mana yang sah kami jelaskan. Setelah mendapat surat ini sebenarnya sudah dengan jelas tertulis secara eksplisit memutuskan sejak tanggal 7 September sebenarnya berdasarkan tata gereja bab 18 pasal 82 poin 1 halaman 94 yang berisikan berakhirnya kewargaan atas permintaan sendiri sebenarnya sudah bisa kami terapkan pada 1 orang yang menandatangani surat yang mereka bawa ke Moderamen. 2 pada tanggal 2 September kemarin. 2 orang yang ikut di dalam pertemuan Moderamen yang merupakan anggota kami. Tadinya masih anggota kami. 3 orang-orang juga yang terlibat sebenarnya mendorong jemaat kami untuk menandatangani yang diproposkan, yang dibuat oleh kelompok ini, yang mereka tulis, mereka finalkan pada tanggal 15 Agustus 2020. Tapi apa BP Runggun lakukan? BP Runggun tahu tata gereja seperti itu. Ketika rapat BP Runggun, sidang BP Runggun, kami mendapat masukan bahwa banyak yang membubuhi tanda tangan, dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga tidak fair kalau BP Runggun langsung mengundang dan memutuskan memberlakukan tata gereja bab 18 pasal 82 poin 1 halaman 94. Lalu bagaimana menyikapinya? Kembali BP Runggun untuk memberikan kesempatan kepada mereka menggunakan sistem yang ada di tata gereja, walaupun sebenarnya tidak perlu digunakan melihat sudah adanya bab 18 pasal 82. Tapi karena besar suara di rapat BP Runggun menyatakan banyak yang tidak mengerti, apalagi beberapa lansia. Akhirnya kami memutuskan memberlakukan sistem penggembalaan. Dalam arti sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada jemaat yang tiba-tiba sekarang baru mengerti. 3 tahap kami lakukan, yaitu 1 tahap penggembalaan umum, kemudian tahap penilikan, kemudian tahap penggembalaan khusus. Tahap penggembalaan umum kami lakukan dari tanggal 7 sampai 26 September. Ketika
ketika SK Penggembalaan Umum disampaikan, kami juga melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menandatangani tanpa mengetahui atau tidak sadar atau permintaan maaf terserah, tapi mereka menandatangani. Setelah Penggembalaan Umum tanggal 26 September, kami mendapat 60 surat yang menyatakan bahwa kami menarik tanda tangan kami karena ketidaktahuan kami, karena kesilapan kami. Sehingga seperti kesepakatan bersama kami di dalam BP Runggun, siapa yang langsung menandatanganinya, langsung yang bersangkutan dipulihkan tandanya, tidak dikenakan tata gereja bab 18 pasal 82 tadi, karena mereka sebenarnya tidak untuk keluar memberhentikan kewargaannya di kami. Kemudian BP Runggun meneruskan karena masih memberikan kesempatan penilikan 27 September sampai 18 Oktober kami menerima kembali 1 surat. Karena ini special case kami simpan dan sampai hari ini belum kami selesaikan yang special case karena kami mau menyelesaikannya di panitia kecil. Kemudian sisanya, kalau mereka menyatakan 180, kami memiliki adalah 159. Jadi 159 kurang 60 sehingga yang tinggal adalah 99 masuk penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus tanggal 19 sampai tanggal 2 November. Dan itu sudah selesai. Dan di dalam penggembalaan khusus yang 99, 1 meninggal dunia. Jadi tinggal 98. Seperti di tata gereja kita. Walaupun di tata gereja mengatakan penggembalaan khusus 6 bulan, karena ada case-case-nya, tapi ini kami lakukan, kami terapkan sistem penggembalaan karena menyadari bahwa di lapangan cukup besar yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Sehingga 6 bulan tidak menjadi bagian dari kami. Kami membuatnya cukup 2 bulan karena banyak hal yang harus dilakukan. Runggun ini sebentar lagi masuk 2021, kami harus mendatabase kembali. Kami harus membuat program 2021. Sehingga semuanya BP Runggun memikirkan masa-masa. Setelah lakon Persadan Sibadia November nanti, masuk minggu Advent, semua kegiatan akan kami stop. Yang memikirkan yang kerja-kerja, karena semuanya kita harus mempersiapkan yang dilakukan oleh panitia Natal yang sudah kami bentuk. Jadi sampai 2 November 2020 tidak ada lagi masuk surat apapun, sehingga semalam kami bersidang dan diputuskan bahwa mengingat 1 tata gereja bab 18 pasal 82.1 halaman 94, dan jika nanti Anda melihat di ujung penggembalaan khusus, jika yang bersangkutan tidak bertobat, maka dia dikeluarkan. Sehingga semalam 98 dari yang tidak mau merespons
surat kami dan mengisi formulir di 3 tahap tadi, yaitu tahap penggembalaan umum, tahap penilikan, dan tahap penggembalaan khusus. Dengan berat hati harus kami lakukan. Dan ingat bahwa mereka memutuskan sehubungan dengan keputusan hasil rapat pada tanggal 3 September 2020 antara BP Moderamen GBKP dengan tim 12 yang mewakili jemaat GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan yang sudah bertanda tangan 180 jemaat memutuskan untuk kembali ke GBKP yang sah dan diakui oleh Moderamen GBKP. 4 kali loh saya ulang itu tadi. Sekarang saya ulang sekali lagi yang ini. Ini yang di Facebook. Moderamen GBKP dengan penuh haru menerima kedatangan jemaat GBKP Kemenangan Tani KM12 yang menyatakan kembali bergabung ke rumah besar GBKP. Lalu apa yang mau kami apakan di sini? Karena saya mengapakannya ya. Tadi sudah kami katakan pada tanggal 5 November 2020 dalam rapat bersama antara Serayan dan jemaat diputuskan bahwa 98 orang tersebut tidak lagi menjadi anggota GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 sehingga mereka tidak memiliki hak dan kewajiban di sini. Apa dampaknya? Tidak ada lagi menyatakan untuk memakai gedung ini, dan kami mau menyatakan satu. Hal ini juga terjadi pada kelompok balai desa. Sekali kita klarifikasi lanjutan biar kita jelaskan semuanya. Tidak pernah BP Runggun Kemenangan Tani kilometer 12 yang diketuai oleh Pendeta Mindawati Peranginangin PhD dengan Sekretaris Runggun Pertua John Abner Sembiring Milala MPD mengeluarkan orang dari sini. Tidak pernah kami memecat satu orang pun dari Kemenangan Tani kilometer 10-2 Endah. Kalau yang di pertama adalah pemberhentian sementara, yang di kedua saya baca surat Medan 18 Januari 2016. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Kemenangan Tani di tempat, perihal permohonan tempat ibadah sementara. Dengan hormat, sebagian warga jemaat GBKP Kemenangan Tani saat ini ingin mengadakan kebaktian dalam kesatuan dengan Majelis Klasis Medan Namorambe dan Moderamen GBKP. Agar kami dapat melaksanakan kebaktian ini dengan nyaman, kami mohon kiranya Bapak dapat mengizinkan kami untuk sementara mempergunakan Balai Kelurahan Kemenangan Tani sebagai tempat ibadah setiap hari Minggu pukul 9 sampai 11 WIB mulai tanggal 24 Januari 2016.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih, hormat kami Pendeta Nangkasi Keliat MTH mengetahui BP Klasis Medan Namorambe, Pendeta Imamat Tarikan Ketua, Pendeta Ebenezer Depari Sekretaris, Tembusan CC Camat Medan Tuntungan. Ini adalah dan semua ini tanda tangan mereka. Jadi ini 2016 kita tahu keputusan tadi yang kami bacakan itu adalah September 2015 dan Oktober 2015. Sehingga mereka melanggar keputusan sidang runggun dan mereka melakukan percakapan persetujuan dengan moderamen tanpa kami ketahui. Padahal keputusan sidang runggun menyatakan bahwa hanya Ketua Runggun Mindawati berupa angin dan Sekretaris Runggun Pertua John Abner Sembiring MPD yang bisa melakukan negosiasi percakapan perihal tentang 1. GBKP Kemenangan Tani dan 2. Tentang Pendeta Minda Perangenangin. Jadi jangan pernah mulai dari sekarang menyatakan bahwa kami pernah mengeluarkan orang dari sini. Dan sebelum kami masuk untuk ibadah mereka yang terakhir, satu lagi yang peserta sidang Sinode 2015 juga banyak yang kena COVID-19. Sehingga mereka juga amnesia, tidak tahu akan apa keputusan sidang sinode waktu itu. Klarifikasi lanjutan ini, kami mau menegaskan Kabancahe 5 Juni 2015 nomor 1020/1/2015 hal keputusan sidang sinode bidang khusus karena permasalahan Runggun GBKP Kemenangan Tani. Lampiran 1 eksemplar ini kepada BP Runggun Kemenangan Tani, BP GBKP Klasis Medan Namorambe, Pendeta Mindawati Perangenangin PhD. Masih namaku masih PDT, Pendeta Mindawati Perangin Angin 5 Juni 2015. Keputusannya 1. Usul untuk menempatkan peserta sidang sinode dari Runggun GBKP Kemenangan Tani yang disampaikan pada hari Sabtu tanggal 11 April dapat diterima dan seterusnya. 2. Karena Pertua Diaken Runggun Kemenangan Tani GBKP periode 2014-2019. 21-nya Pertua Diaken Runggun GBKP Kemenangan Tani periode 2014-2019 yang telah ditahbiskan, dinyatakan sah dan diterima sebagai pelayan khusus di jajaran GBKP. 2.2 Pertua Diaken yang diberhentikan sementara dan dilarang untuk mengikuti pencalonan Pertua Diaken periode 2014-2019 diterima sebagai pelayan khusus di jajaran GBKP setelah terlebih dahulu mengikuti kursus Pertua Diaken dan ditahbiskan. 2.3 Demikian juga Pertua Diaken yang tidak mengikuti pemilihan Pertua Diaken karena mematuhi surat moderamen GBKP nomor 0949/8A Romawi /2014 tanggal 30 Mei 2014
tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Pertua Diaken Runggun Kemenangan Tani diterima menjadi pelayan khusus di jajaran GBKP setelah terlebih dahulu mengikuti kursus Pertua Diaken dan ditahbiskan. 3. Status pengambil alihan terhadap Majelis Jemaat GBKP Kemenangan Tani. 31. Status pengambil alihan terhadap Majelis Jemaat GBKP Runggun Kemenangan Tani kembali dipulihkan oleh Moderamen GBKP Kemenangan Tani. 32. Majelis Jemaat GBKP Runggun Kemenangan Tani agar kooperatif di dalam menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan Moderamen GBKP atas status personalia Pendeta Mindawati Beranginangin PhD. 4. Status personalia Pendeta Mindawati Beranginangin PhD yang pada saat ini dalam status pemberhentian sementara sebagai pendeta oleh Moderamen GBKP agar mentaati surat keputusan Moderamen nomor 0413/8C Romawi /2015 tanggal 5 Maret 2015 dan untuk selanjutnya mentaati aturan tentang penggembalaan, pendidikan, disiplin sesuai dengan tata gereja GBKP. Jadi sudah amnesia gara-gara COVID-19, padahal masih berapa bulan. Dan yang terakhir, karena kita sudah memutuskan itu, jadi himbauan kami kepada yang selalu beribadah di luar itu supaya tidak melakukannya. Pertama, karena mengganggu lalu lintas. Kedua, karena Anda sudah menyatakan kembali kepada yang sah. Kami bacakan surat Moderamen tentang yang sah tadi. Kawan Jahe 26 November 2018 nomor 2018-1.1/2018 hal pengelayasi karena keberadaan Runggun GBKP Kemenangan Tani. Man sini hamati kami kerina ngawan GBKP Kemenangan Tani i tempat. Suara surat si pernah ikirimkan kami arah lebe nomor 0255-1/2016 tanggal 22 Februari 2016 anggo ipebetahkan kami manbanta kerina maka GBKP Kemenangan Tani sadangan si aloken sinode GBKP. Padahal munculnya pun sudah sinode GBKP. Tapi ku bacalah ini, oke? Kemenangan tadi sadangan si alokan sinode GBKP. GBKP Kemenangan Tani si berkebaktian i Balai Kelurahan Kemenangan Tani. Ibas perdalinan kurang lebih 2 tahun enda maka ngawan GBKP Kemenangan Tani silenga bergabung ku GBKP Kemenangan Tani si kebaktian i Balai Kelurahan. Rikutkan situasi gundari maka perlu ipesah kami piga-piga halman kerina ngawan GBKP Kemenangan Tani guna kini raturan bagi pekini ulin gerejanta khususnya ijaken tisi nari nandangi ialoken pemilihan Pertua Diaken guna periode 2010 siwah sah 2024 maka sada ipindoman kerina ngawan GBKP Kemenangan Tani gelah bergabung ku GBKP Kemenangan Tani si genduari sementara berkebaktin i Balai Kelurahan Kemenangan Tani.
Adilit ngawan GBKP Kemenangan Tani, sila Athena bergabung ku GB Kemenangan Tani, si kebaktian ibalai kelurahan. Listen. Nomor 2. Adilit ngawan GBKP Kemenangan Tani, sila Athena bergabung ku GBKP Kemenangan Tani, si kebaktian ibalai kelurahan, maka banci ia pindah runggun GBKP si terdeher ras ingan natading cukup alumaba. Wah, keren loh. Cukup alumaba surat pasu-pasu entah pe surat ngawan, karena kami tidak sah. Adik bagai, ini dikatakannya 2 ini poin yang dituliskan oleh Moderamen. Kita kan sada katanya yang diakui. Jadi berdasarkan surat duenda, yaitu GBKP Balai Kelurahan, sehubungan dengan keputusan hasil rapat pada tanggal 3 September 2020 antara BP Moderamen GBKP dengan tim 12 yang mewakili jemaat GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan yang sudah bertanda tangan, 180 jemaat memutuskan untuk kembali ke GBKP yang sah, yang diakui oleh Moderamen GBKP. Maka kita hubungkan dengan surat Moderamen 2065 tertanggal 26 November 2018 ku Balai Kelurahan kam. Moderamen seharusnya Anda kunduli cakap, Anda kunduli surat. Selain kamu sendiri yang menyatakan itu, dan kita perwakilan Anda, ada pengacara yang sudah tahu bahwa kita dalam status banding. Alil lembu banci ijemak nalina ari bagai. Bagaimana kita? Lembu perangen-angin suka tendel kah? Ulah bagai. Sehingga terakhir sebelum kami tutup klarifikasi lanjutan, karena selalu dikatakan bahwa kami yang membuat 2 menjadi 3 sekarang. Ketika surat ini, mana tadi surat pendeta Nangkasi yang dikatakannya dia mau, tenang saja aku hafal nih dia. Nih, Anda yang mau berkebaktian pada tanggal 24 Januari 2016, ketika rencana pertama ini adalah gabungan antara Balai Kelurahan dengan Bunga Lau. Bersama mereka, di situ mereka saling berjawaban. Mereka sendiri yang membentuk diri mereka menjadi 2. Tak ada hubungannya dengan kami. Supaya Kamkrina yang saya selalu dimarahi karena menunjuk, tapi oke, ginilah supaya Kamkrina yang selama ini hanya mendengar nina, jangan kam di nina bobokkan dengan cekuraki yang tak berdasar. Makanya
di dalam klarifikasi lanjutan ini kami membawa semua bukti-bukti. Satu yang tidak kami buat yaitu bukti video, karena divideokan. Tapi dengan pernyataan dan surat-surat ini sudah kami harapkan kita yang amnesia, yang lupa, supaya diingatkan kembali. Bagi semua orang yang selama ini selalu menyatakan sesuatu tentang kemenangan Tani yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, hanya sekedar opini-opini, janganlah, karena kita satu berpendidikan dan dua kita adalah manusia yang beradab. Kita bukan manusia yang biadab. Jadi supaya kita juga menuju masyarakat terkhusus di dalam gereja ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan 10 pedah di bata dituliskan jangan bersaksi dusta. Jadi segala sesuatu, karena sekarang lagi trennya hoax, kami sengaja tidak memuat hoax-hoax yang terjadi pada tanggal 13 September. Yang pertama sekali membuat hoax gambar di Facebook menyatakan bahwa pengikut Mindawati apa tadi katanya mengapakan leher yang ada kalian lihat di foto, itu sama sekali tidak benar. Kenapa kami tidak angkat semuanya video-video itu? Karena menurut kami Kamkerina beradab. Jadi kalau orang beradab diangkat saja bukti-bukti dari surat-surat ini, mengerti kita. Kalau sudah dikatakan lembu pe ijemak banci ijemak nalinya, melah kita. Kami menunggu apakah kita bisa diperhitungkan sebagai manusia dan jemaat yang beradab. Karena klarifikasi yang pertama kami memang begitu halus, karena kami pikir kami bisa kasih tahu kepada Kamkerina, bisa kami katakan lebih dari 70% orang kecewa dengan isi klarifikasi kami pertama, karena kata mereka tidak menggigit, dua terlalu halus. Karena pikiran kami kalau manusia beradab, semakin beriman kita, semakin berpendidikan kita, semakin halus kita. Sehingga ketika dihimbau saja malu kita. Tapi ternyata 15 September 2020 sampai minggu lalu masih terus ini terjadi. Sudah 4 kali saya bilang terakhir ya Nova. Satu lagi supaya selesai klarifikasi lanjutan. Kami tidak pernah ketawa John. Kami tidak pernah tahu ada tim-tim perdamaian. Ya kan sekretaris? Kami tidak tahu, tidak pernah tahu. Yang kami tahu adalah kami dikejar-kejar dengan telepon dan surat-surat. Kami tidak pernah diajak untuk berbicara membentuk tim apa namanya itu? Bukan yang mereka datang untuk mendamaikan itu apa namanya gitu? Tim apa? Pendamaian, tim apa katanya? No, yang camat diisinya ada camat, ada ini, mediasi. Saya mau selaku ketua Runggun kilometer 10.2, sekretaris Runggun kilometer 10.2 GBKP Kemenangan Tani tidak pernah mengajukan satu nama pun sebagai anggota mediasi, tidak pernah.
Kami yang merencanakan, kami yang membuat, kami yang memilih orangnya, kami buat tanggalnya, kami datang sendiri, marah sendiri, buat posting di Facebook sendiri. Setelah itu mengatakan apa? Kami yang meminta. Ya, tidak pernah. Kami tidak pernah meminta satu pun menjadi mediasi, anggota mediasi. Sehingga kami heran ada orang yang menempatkan dirinya sebagai mediator. Tidak bisa berlaku. Kadang-kadang yang sudah terjadi ini persis seperti orang-orang, perlakuan orang-orang yang belum pernah mengecap bangku pendidikan. Memakai sistem kekuasaan. Tidak main, Wak. Karena itu bisa dihambat dengan proses hukum. Ini yang mau kami katakan. Kembalilah kita ke jalan semula. Dan sudah berkali-kali Moderamen melakukan hal ini. Membuat tim mediasi tanpa sepengetahuan kami. Tidak ada dalam sejarah kalau kita mau menjadi mediator, orang-orang di dalamnya harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Anda masih kenal, masih ingat Profesor Anna Budi Keliat? Masih ingat? Bukankah kamu Moderamen yang memberikan nomor telepon saya kepada Profesor Anna Budi Keliat? Sehingga kakak menelepon saya dan me-WA saya, tidak menelepon, me-WA. Saya senang sama kakak ini, saya tidak kenal. Ujungnya saya tangkap rupanya Moderamen mau memakai dia sebagai tim mediasi. Saya suka pikirannya, dikatakannya. Kalau begitu Dek, siapa orang-orang yang bisa kita buat sebagai tim mediasi? Respon saya, biar Anda kenal saya, jangan hanya membuat pernyataan. Kalau Anda lah saya bilang, bekerja tidak pakai ini, tak kutanggapi. Anda bisa tanya sama Profesor Anna Budi. Dan saya bilang, aduh kakak, yang kamu lakukan. Begitulah harusnya kalau kita mau membuat tim mediasi. Bukan dari satu belah pihak. Dia yang memilih, dia yang mengapakan, terus sepertinya apa? Kita seperti pesakitan. Tidak pernah kami ladeni. Dan kemudian Anda mengatakan kami sombong keras kepala. Anda yang tidak tahu cara mainnya. Ini kami katakan, nanti dibilang kurang berpendidikan, kembali lagi kita dibilang sombong. Lalu kata Profesor Anna Budi Keliat, karena kami sama-sama berangin-angin. Kakak, saya setuju. Siapa usul Dek? Saya katakan, Abednego Sembereng. Kemudian, oke ya Dek, saya akan sampaikan. Apa yang terjadi? Enggak jadi, enggak jalan, enggak ada lagi dapat apapun dari Profesor Anna Bukit kali namanya, lupa saya. Tapi Anna Keliat, Anna Budi Keliat. Jadi kalau begitu bisa kami gariskan, tanya sama Profesor Nande Beru Keliat. Kalau yang seharusnya dilakukan berdasarkan akademis,
kayaknya organisasi ini tidak suka. Yang suka dilakukan organisasi ini adalah hal-hal yang kami rasakan. Bermain di lapangan, mengadu domba. Dan itu seharusnya tidak usah diteruskan. Sehingga kami mau nutup. Kami tidak pernah tidak mengenal sehingga tidak menanggapi siapapun yang menyatakan dirinya sebagai tim mediasi. Karena mediasi itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua, berdasarkan surat Anda 15 Agustus 2020, Facebook Anda 2 September 2020, surat BP Runggun Balai Kelurahan 7 September 2020, berdasarkan surat Moderamen tertanggal 26 November 2018, maka ke-98 orang itu silahkan Anda berkebaktian di balai kelurahan. Jadi jangan lagi berkebaktian di trotoar. Karena satu, mengganggu lalu lintas umum. Dua, menjadikan batu sandungan bagi kita orang Kristen. Tiga, mulai dari malam hari ini jangan dikatakan kami yang menyebabkan batu sandungan itu. Kalau Anda belum mengerti, Anda buka lagi rekaman ini sampai Anda mengerti siapa sebenarnya yang menjadikan kita sebagai batu sandungan dengan masih hanya beberapa bukti tertulis yang kami bacakan di dalam klarifikasi lanjutan ini. Sehingga nanti Bapak turang rasenina, tadi kami bilang sama tim live streaming cuman 30 menit, kemudian cuman 1 jam, saya sendiri tidak tahu jadinya berapa jam? 1,5 jam. Iya, oke, enggak apa-apa ya, tapi sedikitnya ini sudah kelar karena ini semuanya terkhusus kita mau masuk Natal dan kami harus rapat setelah ini panitia Natal. Adik-bagai, inilah klarifikasi lanjutan dari kami Runggun Kemenangan Tani kilometer 12 yang tidak sah menurut Moderamen, dan ketua Runggun yang tidak sah ini adalah Pendeta Mendawati Peranginangin yang di dalam banding status SK kependetaannya dan sekretaris Runggunnya adalah Pertua John Abner Sembiring MPD. Jadi kami berharap supaya kita dengan banyak berdoa supaya 2021 menjadi tahun yang baru dan juga menjadikan segala sesuatu baru. Dan jemaat GBKP yang dikawali oleh pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan GBKP, biarlah kita menjadi jemaat yang beradab, yang patuh, taat, menghormati hukum positif yang berlaku. Jangan lagi kita setelah beragama masih memakai hukum rimba. Yesus pe la diatena bagai. Mari artoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, inilah klarifikasi lanjutan kami, di mana yang pertama pada tanggal 15 September terlalu halus kata mereka,
sehingga banyak yang tidak nangkap, terkhusus orang-orang yang kami pikir pasti akan mampu menangkapnya, mengertinya, karena mereka berada pada posisi-posisi yang pengetahuan dan keimanannya sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ternyata dalam realita Bapak terus sampai hari Minggu lalu masih ramai. Ini tidak hanya mengganggu masyarakat lalu lintas di depan kami, tapi kami sudah benar-benar menjadi batu sandungan. Kadang Tuhan, kami pun sebenarnya malu di dalam live streaming kami, sehingga orang mempertanyakan apa yang mereka khotbahkan ketika selesai khotbah ramai di depan gereja. Bagaimanalah kami bisa melakukan sesuatu yang orang lain lakukan? Bukankah yang bisa kami lakukan adalah menyatakan kepada kami dan jemaat kami yang di dalam untuk tidak merespons dengan hal yang sama, dan juga menutup mulut kami dan tidak merespons dengan semua tulisan dan saksi dusta. Tuhan kami sengaja diam karena Yesus yang mengajarkan. Kadang-kadang kami sering dihujat dengan terlalu diam, dengan gegap gempita dikatakan terlalu banyak meditasi. Kita selalu lupa, kami selalu lupa ya Bapa, bahwa Yesus mengajarkan kami untuk diam saja. Terima kasih Tuhan, lah terbelaskan bagi kami dari Kemenangan Tani kilometer 10-2 Enda, karena kami masih mampu menahan tidak terjadi adu fisik. Selaku pendeta kami sudah merasakan bagaimana emosinya, sehingga Bapa hanya karena anugerah Bapa semata sehingga tidak pernah terjadi adu fisik. Ini bisa kami belaskan dari hati kami, sehingga kami menyatakan terima kasih hanya karena anugerah Bapa semata. Semua mamre-mamre kami bertahan, dan ini karena Tuhan. Moria kami mencoba menahan mamre kami. Terima kasih Tuhan, karena inilah yang kami rindukan. Tidak gigi ganti gigi. Biarlah semuanya kami laksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada tertera dalam hukum gereja kami dan juga di dalam hukum positif kami. Karena setelah kami diberikan sekolah oleh misionaris, setelah kami diperkenalkan Kristus oleh misionaris, kami yang sudah menjadi GBKP lebih daripada 100 tahun, kami sudah tidak lagi memakai hukum rimba Tuhan. Kami sudah beradab, kami mulai mengerti, kami diatur oleh hukum gereja dan hukum positif. Kami juga tidak mau lebih bodoh dari keledai dan lembu. Lembu yang bisa dijemak nalinya. Tapi kami lupa dengan apa yang kami tulis. Karena emosi dan juga ambisi yang begitu besar, sehingga membuat gereja menjadi tidak gereja lagi. Tuhan kami yang kami kasih, terima kasih atas perlindungan Tuhan pada kami jemaat Kemenangan Tani. Ketika berbondong-bondong orang di sini, sampai jaksa pun datang dengan memborbardir begitu banyak pertanyaan. Semuanya Tuhan benar-benar melingkupi
orang-orang yang mewakili kemenangan Tani kilometer 12 di dalam menjawab menghadapi mereka. Bapa, di dalam klarifikasi kami si peduakan enda, kami meminta Roh Kudus Tuhan tercurah dan dianugerahkan kepada orang-orang yang mendengar, menyimak ini, terkhusus kepada orang-orang yang kami bacakan institusi, yang kami bacakan surat-suratnya, supaya mereka kembali mengingat dan kembali menduduki apa yang telah mereka tulis dan yang mereka putuskan, sehingga masing-masing kita hidup dengan keputusan kita masing-masing. Bapak kami menyerahkan 98 orang yang kami putuskan tidak menjadi anggota kami. Tapi bukan berarti mereka tidak menjadi anggota GBKP ataupun tidak menjadi Kristen lagi. Mereka hanya tidak menjadi anggota GBKP yang tidak sah ini. Biarlah mereka menjadi anggota GBKP yang sah di mata moderamen. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat GBKP yang sah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah GBKP yang sah ini benar-benar ditangkap dan dipakai Tuhan dengan sangat heran, sehingga mereka bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapak kami yang kami kasihi, kami serahkan kehidupan kami, terkhusus semua gereja yang akan mempersiapkan kelahiran anak Tuhan di dalam hari Natal di tengah pandemik COVID-19 enda, sehingga biarlah rapat panitia Natal yang akan kami lakukan setelah klarifikasi lanjutan ini, Tuhan juga bersama dengan kami. Tim live streaming yang bekerja ekstra hari ini karena di luar jadwal kami, Milala Mergana, Bagepe Bangun Mergana, kami serahkan kedua tim ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua panitia-panitia Natal dimanapun mereka berada, biarlah semuanya bekerja dengan mematuhi protokol COVID-19 dan juga menyenangkan hati Tuhan. Bapak kami yang kami kasihi, kalau kami berpisah, kami percaya Tuhan juga akan bersama dengan jemaat-jemaat dan siapa saja yang bergabung dengan kami bersama di dalam klarifikasi lanjutan enda. Bersama dengan mereka Bapa, tangkap mereka dan pakailah mereka dengan sangat heran. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Singgo ngajari kita ertoto kita ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin, rahmin kini rajandu, selah min praten lu ibas donienda bagini surga, bereker min man kami akan cukup ibas wari sendah enda, alamin salah kami, bagin yalami kami salah kalak kempak kami, ulamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Adik bagai, klarifikasi lanjutan sudah selesai. Perkenankanlah kami Ketua Runggun, Sekretaris Runggun, Ketua Bajem, Kabid Marturia Bajem, perwakilan Serayan Pertua Tarikan, perwakilan pengurus PCC Brahmana Mergana, Ketua Mamre kami Ginting Mergana, Ketua Moria kami Berubangun, dan Ketua Permata kami Sinulinga Mergana. Ras Kerina tim live streaming mengatakan selamat malam dan mejuah-juah man banta Kerina.
Shalom. God bless you all. Kita berjumpa hari Minggu exactly sharply at 10 a.m. in the morning.